Ini benar-benar keren. Dia menikahi 15 istri. Masing-masing dari mereka secantik peri yang turun dari surga. Keluarga bahagia itu tinggal di pegunungan terpencil, terisolasi dari dunia. Setiap malam setelah makan malam, pria itu memilih seorang istri. Siapapun yang dicekiknya harus tidur bersamanya malam itu. Para istri yang tidak dipilih tidur di ranjang besar. Semua orang berdoa agar suami mereka nanti yang memilih mereka. Di sini, mereka semua disebut domba, dan suaminya disebut gembala. Setiap pagi pukul 8, istri tercinta akan bangun tepat waktu untuk mengucapkan syukur. Suaminya, jika penggembala itu senang, akan mempunyai 2 istri untuk dipilih. Para istrinya semua menganggapnya sebagai dewa, karena sang gembala mencuci otak mereka setiap hari, berbohong bahwa dunia luar tidak lagi layak untuk ditinggali. Hanya dengan tinggal di pegunungan seseorang dapat bertahan hidup. Setiap kali mendengar cuci otak suaminya, para istri ini tertidur. Takut memetik, takut ditinggal suami. Untuk menghibur istri mereka, sang gembala akan mengoleskan darah ke wajah mereka. Para istri menangis dan berdoa. Setelah berlumuran darah, mereka mulai menjerit dengan gila. Sang gembala memandangi domba-domba yang setia ini dan merasa sangat puas. Selain istrinya, ia juga memiliki lebih dari 10 pembantu muda yang cantik. Semua pembantu itu ingin menjadi istrinya. Sang gembala selalu menggunakan kata-kata manis untuk menggerakkan hati mereka, supaya nanti pasti dikawinkan dengan mereka. Pembantu itu merasa hatinya meleleh setelah mendengar itu. Namun tidak mudah bagi para pembantu itu untuk memanjatnya. Karena mereka memiliki begitu banyak pesaing, sangat sulit untuk menarik perhatian si penggembala. Dia bahkan mungkin menguncimu di ruangan gelap dan tidak akan pernah bisa mengangkat kepalamu lagi. Misalnya saja Maria yang penuh luka ini dikurung. Sudah lebih dari 10 tahun aku jadi begini gara-gara bertengkar dengan saudara perempuanku memperebutkan seorang gembala. Namun di dalam hatinya dia masih sangat memahami sang gembala, rindu untuk melihat sinar matahari suatu hari dan bersatu kembali dengannya. Lisa, di sisi lain, adalah seorang pembantu yang bijaksana. Dia ingin menceraikan si penggembala dan sekaligus melarikan diri dari tempat ini. Ketika dia tengah memikirkan sesuatu yang tak terduga terjadi. Seekor domba yang baru lahir dimangsa sampai mati oleh serigala. Pada saat itu dia sangat takut kalau si penggembala akan mengurungnya di ruangan gelap. Beruntungnya, dia tidak berakhir menerima hukuman berat. Lisa sangat tersentuh ketika dia diampuni. Secara naif mengira si gembala adalah laki-laki yang layak untuk mempercayakan hidupnya. Setiap kali malam tiba, ia memandang ke arah gerombolan sinar itu. Duduk di rumah seberang, sayangnya sang penggembala bahkan tidak peduli untuk melihatnya. Lisa sangat kesal ketika penampilannya dibatalkan. Hari itu, si gembala mencuci otak mereka lagi. Aku tidak tahu mengapa dia tiba-tiba terjatuh ke tanah. Para istri segera berbalik, khawatir kalau terjadi sesuatu pada suami mereka. Akhirnya ketahuan juga badannya cuma lelah sedikit saja. Para istrinya buru-buru menggendongnya untuk beristirahat.